Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alberkati Septiani, NIM 23010190089, kelas PAIG. Di sini saya akan mempresentasikan heterogenitas dan homogenitas. Selanjutnya, yang A, pengertian heterogen. Heterogen adalah keanekaragaman atau kemajemukan di Indonesia, faktor geografis dan juga sejarah di masa lalu memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dan bahkan didaulah sebagai salah satu negara paling beragam di dunia. Menurut Gans, pengaruh heterogenitas pada hubungan sosial bahwa arsitektur dapat mendorong atau mengurangi kontak sosial antara tetangga. Jenis-jenis heterogen. Yang pertama, heterogenitas masyarakat berdasarkan profesi pekerjaan. Yang kedua, heterogenitas atas dasar jenis kelamin. Masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri manusia yang bermacam-macam lapisan atau tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Mayoritas penduduknya hidup berjenis-jenis usaha yang bersifat non-agraris. Untuk menggambarkan mengenai karakteristik masyarakat perkotaan, kita mengacu kepada pendapat dari seseorang sosiologi, yaitu Everbeck. Menurutnya, yang ditulis dalam bukunya, Astrid S. Susanto berpendapat bahwa tidak boleh dilupakan kota merupakan hasil pengelompokan dari daerah yang karena perubahan ekonomi dan perubahan struktur mengalami pengelompokan baru. Adanya suatu kenyataan bahwa yang pertama, kota terdiri dari berbagai kelompok atau komunitas. Yang kedua, orang tidak terikat oleh tanah yang sama, sehingga akan memperlihatkan kebiasaan dan norma yang berbeda. Yang ketiga, sehubungan dengan keadaan tadi, juga harapan dan gambaran tentang masa depan akan berbeda. Yang keempat, sehubungan dengan faktor terdahulu, kota mengakibatkan adanya kehidupan heterogen dalam berbagai bidang. Menurut Muhammad Khalil Mansur, sifat-sifat yang tampak menonjol pada masyarakat kota adalah yang pertama, sikap individu. Sikap individu cenderung individualisme atau egoisme, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha berdiri sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya. Hal yang sama menggambarkan corak hubungan yang terbatas, di mana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan pribadi, sebagaimana disebut oleh Profesor Djodjediguna, sarjana hukum, dengan istilah masyarakat patembayan, atau sama dengan yang dimaksud oleh sosiologi Jerman Ferdinand Tönnies yang terkenal dengan istilah Gesellschaft. Yang kedua, tingkah laku. Tingkah lakunya bergerak maju, mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Dari segi budaya, masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi. Karena kreativitas dan dinamikanya, kehidupan kota lebih lekas menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih lekas mengadakan reaksi, lebih cepat menerima mode-mode yang baru. Yang ketiga, perwatakannya cenderung pada sifat materialistis. Akibat dari sikap individu, egoisme, dan pandangan hidup radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dengan segi religi.
yang mana menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, kurang memperhatikan tanggung jawab sosial. Yang B. Pengertian homogenitas. Homogenitas adalah suatu kelompok yang memiliki kemiripan atau kesamaan karakteristik dari pelajar. Karakteristik tersebut dapat berupa jenis kelamin, kemampuan atau skill, dan lainnya. Homogenitas masyarakat yaitu sekelompok masyarakat yang hidup di pedesaan. Yang menjadi ciri masyarakat pedesaan antara lain, yang pertama, di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. Yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Yang ketiga, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Yang terakhir, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama, dan adat istiadat, dan sebagainya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.